Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang tekanan batin. Tekanan batin dari energimu sendiri. Kamu yang menonton video ini atau kamu yang memang ketarik di pembacaan ini. Ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang tekanan batin. Ya, di sini ada King of Swords. Di King of Swords ini kuat sekali yang berkaitan dengan energi tekanan batin bahwa banyak keputusan-keputusan yang harus kamu jalani, baik itu dari pihak kamu ataupun dari pihak dia, yang memang itu kayak tidak begitu sangat buat dirimu happy dan bahagia, malah justru kayak membuat dirimu di sini teroverthinkingkan gitu loh. Walaupun kamu berusaha untuk tegas, walaupun kamu berusaha untuk bijak, walaupun kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus bersikap secara realistis di sini, ya secara logika di sini, tetapi kuat sekali bahwa kayak kamu masih belum sanggup gitu loh. Kenapa saya katakan kamu masih belum sanggup? Karena dirimu sendiri ini belum pulih. Ya, dari masalah yang menempa kamu akhir-akhir ini atau belakangan ini, atau masalah yang benar-benar menempa kamu di energi bulan-bulan atau bahkan tahun-tahun yang lalu gitu loh. Karena di King of Swords ini kuat sekali bahwa bisa dikatakan ya tekanan batinnya kamu adalah tekanan yang di sini karena energi pikiran, berasal dari pikiran gitu loh. Ya, gitu. Kamu terlalu banyak pikiran. Kamu terlalu banyak sekali energi pertimbangan di sini. Ya. Ada Page of Wands. Kamu pengen banget untuk bisa menikmati hidupnya kamu. Kamu pengen banget bisa kayak menciptakan sebuah energi kenyamanan, kebahagiaan. Kamu pengen banget di sini bisa kayak bener-bener hidup tenang, dan kamu pengen banget di sini bisa berada di suatu tempat yang itu menyenangkan gitu loh. Ya, tetapi itu kayak hanya sebatas keinginan, kayak itu hanya sebatas sesuatu hal yang memang bisa kamu rasakan, bisa kamu dapatkan, tetapi kayak hanya sekilas gitu loh. Kenapa? Karena pondasinya di sini di pikiran kamu sendiri. Dari pikirannya kamu itu yang membuat kamu tekanan batin gitu loh. Ada The Emperor yang reverse, ada energi dari Aries atau hanya sebatas energi saja, atau kamu atau bahkan dia yang Aries di sini. Kenapa bisa tekanan batin? Karena bisa dikatakan tekanan batin itu juga terjadi ketika kamu merasa ada sebuah ketidakadilan dalam diri kamu, atau ada sebuah ketidakadilan dalam hidupnya kamu. Ya, keadilan itu bisa terjadi ya mungkin karena tingkahmu sendiri, atau karena egomu sendiri, atau bahkan keadilan itu memang tercipta ya karena seseorang yang menghancurkan kamu, atau seseorang yang merusak harapan kamu, atau seseorang di sini yang benar-benar kayak begitu sangat ego dan dia mengorbankan kamu gitu loh. Ya, itu yang membuat kenapa kamu di sini tertekan batinnya, tidak bahagia batinnya, tidak nyaman batinnya gitu loh di sini. Karena itu dari pikiran kamu, karena itu dari kondisi dan dari energi ego yang ada dalam diri kamu, atau bahkan dari energi orang lain di sini. Ya. Ada Five of Cups.
Five of Cups ini kuat sekali ya tekanan batin kamu, selain karena energi pikiran yang berkaitan dengan masalah yang bertubi-tubi, ini juga berkaitan dengan energi hati kamu yang terpatahkan, atau hati kamu yang merasa sepi, atau hati kamu yang merasa kayak butuh sesuatu hal yang berkaitan dengan support di sini. Ya, karena di Five of Cups ini kayak banyak sekali kepercayaan, harapan, atau bahkan cinta kasih yang benar-benar itu terhancurkan, yang benar-benar kayak itu terpatahkan, yang benar-benar kayak itu terombang-ambingkan gitu loh di sini. Ya. Ada The Magician. Nah, di energi The Magician ini adalah energi dari elemen udara. Ada Gemini, ada Libra, dan ada Aquarius. Kuat sekali tekanan batinnya kamu juga di sini, tekanan yang berkaitan dengan energi di mana mungkin kamu terlibat dalam situasi sulit ya karena kamu ditipu ya, atau kamu pernah menipu, atau bahkan di sini mungkin kamu benar-benar kayak dipermainkan, atau kamu pernah mempermainkan di sini, atau bahkan di sini mungkin karena kamu benar-benar kayak dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh seseorang yang ngakunya sayang, ngakunya cinta, yang melalui pendekatan secara emosional dengan melibatkan hati, tetapi jatuhnya zong gitu loh. Zongnya kamu ini yang membuat kamu di sini kenapa bisa tekanan batin, karena kamu kepikiran, karena kamu di sini sedih ya. Kuat sekali energinya di sini. Ada The Sun. The Sun ini dari elemen api. Ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius. Kuat sekali di energi The Sun ini tentang tekanan batin bahwa kamu ingin sebuah kemerdekaan. Kamu ingin bisa bebas, kamu pengen bisa bahagia, kamu pengen bisa menikmati dunia ini dengan kemerdekaannya kamu gitu. Tapi ketika kamu ingin di tahap ini, ayo lepaskan beban kamu. Ya, minimalisirkanlah pikiran dan overthinkingkan kamu. Kamu memang harus bijak, kamu memang harus menjalani sebuah keputusan dengan keadilan, dengan kebijakan di sini. Tapi kamu juga harus tahu porsinya kamu. Tapi kamu juga di sini harus bisa menerima secara ikhlas. Ya. Karena ketika kamu kurang bisa menerima sebuah keikhlasan di setiap kondisi yang memang menyerang kamu di sini, ya jatuhnya kamu akan patah lagi. Tumbuh patah. Ego berbicara dan lain sebagainya. Nah, kapan kemerdekaan ini kamu dapatkan? Ya, jika ini kuat sekali berkaitan dengan energi asmara, maka bisa dikatakan kamu harus bisa mengalihkan asmara itu kepada dirimu sendiri, yaitu cinta terhadap dirimu sendiri. Menempatkan dirimu sendiri dalam posisi yang benar-benar paling utama di sini, dan menempatkan keyakinan kamu hanya kepada Sang Maha Kuasa, di mana kamu berharap, berdoa itu hanya kepada Sang Maha Kuasa. Ya, agar di sini Sang Maha Kuasa benar-benar kayak bisa membuat kamu merasa kamu ini hidup lagi gitu loh. Maka kamu harus tumbuhkan keyakinan itu kepada Sang Maha Kuasa. Gitu loh. Ya. Gitu. Baik, di sini ada energi the strength yang reverse. Ayo, come on. Ya, come on di sini. Kamu harus bisa menaklukkan diri kamu, melumpuhkan diri kamu, menaklukkan kehidupan kamu yang sudah berusaha untuk di sini kayak membuat sebuah pelajaran terhadap dirimu. Lumpuhkan itu, taklukkan itu, the strength energi dari Leo. Kamu hebat di sini. Jangan menyerah. Jangan karena hati yang pernah terpatahkan, jangan karena kekecewaan yang pernah membuat kamu terpuruk ini semakin membuat kamu sulit untuk move on. Justru malah dengan energi ini kamu harus bisa move on. Kamu kuat, ayo, come on. Ya, jangan jatuh terus seperti ini. Page of Swords yang reverse. Segala sesuatu hal yang telah terjadi, segala sesuatu hal yang telah kamu lalui, ya, jadikan itu hanya sebatas pembelajaran hidup yang memang harus kamu toleh, tetapi tolong ya, jangan stay di tempat, jangan jalan di tempat gitu loh. Come on, melangkahlah. Two of Cups, kamu akan mendapatkan cinta baru. Kamu akan bisa bertemu dengan orang-orang baru, atau bahkan di sini kamu akan bisa mendapatkan kasih sayang baru, dan itu bukan hanya tentang energi asmara saja gitu loh. Seseorang yang pernah mengkhianati, seseorang yang pernah meninggalkan, atau seseorang di sini yang pernah memanipulasi. Ya, orang itu akan menyesal pastinya di masa depan.
Karena ini adalah energi tabur tuai. The Judgment, energi dari elemen api, ada Aries, Leo, Sagittarius. The Hierophant, kembalilah kepada Sang Maha Kuasa dengan cara apa di sini? Ya, berdoa, bersujud, ya, bersujud, berdoa, memohon, meminta, ya, agar di sini kamu bisa lebih tenang, gitu loh. Kembalikan komitmen kepada Sang Maha Kuasa. The Hierophant yang reverse di sini adalah energi di mana kamu harus memulihkan hidup kamu dengan komitmen kamu sendiri. Dan kamu harus belajar kepada semua hal yang memang sudah terjadi dalam hidupnya kamu di sini. Dan kamu harus mengambil sebuah langkah yang tepat. Ya. Ace of Wands, kebahagiaan menantinya kamu di sini. Ya, jadi kalau kebahagiaan menanti kamu, artinya ya kuat sekali bahwa kamu harus melawan drama yang memang berusaha untuk mengkabutkan hidup kamu. Karena ketika kamu bisa berhasil melawan atau melalui drama itu dengan sesuatu hal yang terarah, maka energi dari mendungnya hidup kamu ini akan bisa menjadi cerahnya hidup kamu. Paham maksud saya? Ya. Baik, sekarang saya akan akurasikan dengan tebaran yang kedua atau pengklarifikasian di tebaran yang kedua ya. Saya akan mulai dengan energi tekanan batin, energi tekanan batin bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan ini. Ya, di sini ada King of Wands. Nah, di King of Wands ini kuat ya. Jangan overthinking, kuat ya. Jangan terlalu banyak pikiran dan jangan terlalu memenuhi pikiran kamu dengan sesuatu hal yang itu kurang penting. Ya, tanamkan energi kebahagiaan, tanamkan energi ketenangan, tanamkan energi pendamaian, dan tanamkan energi untuk pemaafan serta pengikhlasan di sini. Hanya jiwa kamu yang bisa untuk benar-benar kayak membuat semuanya terpulihkan dengan baik ketika jiwa kamu tenang. Ya, ketika kamu kembali ke spiritual keagamaan kamu, ketika kamu kembali ke energi bahwa kamu harus mencintai dirimu sendiri, ya, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Jiwamu harus bergerak, dan yang bisa memberikan jiwa kamu adalah kamu sendiri atas izin Sang Maha Kuasa. The Strength muncul lagi, energi dari Leo di sini kuat, ya. Ketika kamu ingin bahagia, bukan hanya sementara, maka di sini kamu harus punya kekuatan full untuk bisa melawan sebuah kedramaan di hidupnya kamu selama ini. Atau bahkan kamu bisa meminimalisir energi kedramaan dalam hidupnya kamu selama ini. The Strength. Lakukan semuanya dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Tekuni apa yang menjadi kelebihannya kamu, latih apa yang menjadi senjatanya kamu, dan kuatkan apa yang menjadi powernya kamu, gitu loh di sini. Ya. Ada Queen of Wands yang reverse. Lembutkan hati kamu dalam konteks di sini bukan hanya tentang hati saja, tetapi jiwa juga, gitu loh. Ya. Karena kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan itu muncul dari jiwamu sendiri. Lagi-lagi saya tegaskan demikian. Dan Two of Swords yang reverse, buka semua pemblokiran dalam hidupnya kamu, yang dimana itu berkaitan dengan benci, dendam, dan kejahatan. Maksudnya di sini gini, ketika ada orang yang pernah jahat sama kamu, tolong jangan terlalu kunci kebencian itu di hidupnya kamu. Kamu harus buka kebencian itu dengan apa? Pemaafan, keikhlasan, kesabaran. Buka energi dendam dalam diri kamu. Jangan terlalu kamu kunci dendam ketika ada seseorang yang memang berbuat jahat sama kamu di sini. Ketika dendam itu kamu buka, artinya apa di sini? Artinya kamu berusaha untuk menghilangkan dendam itu. Kamu tidak memblok diri kamu. Jadi kayak dendam itu kayak mendarah daging, tidak gitu loh. Karena ketika kamu buka itu ya energi itu tidak akan menjadi energi yang ibarat kata mendarah daging dengan diri kamu gitu loh. Buka energi pemblokiran yang berkaitan dengan kejahatan. Maksudnya di sini ya kamu tidak berbuat jahat, tetapi kamu maafkan sesuatu hal yang pernah berbuat jahat kepada kamu. Untuk kamu di sini nggak menjadikan itu sebagai alasannya kamu dalam konteks tekanan batin ini gitu loh.
ya. Jangan kunci dendam, jangan kunci jahat, jangan kunci energi tentang sumpah serapah atau lain sebagainya. Jangan kunci itu. Ya, maafkan semuanya, lepaskan semuanya. Gitu loh. Ya. Jangan blokir itu gitu loh. Ketika kamu blokir yang berkaitan dengan dendam, artinya kayak dendam itu akan selalu ada dalam diri kamu, dan itu akan menjadi pikirannya kamu, dan pikiran itu yang membuat kamu di sini tertekan batinnya gitu loh. Jangan seperti itu. Ya, come on, memaafkan, mengikhlaskan, ya. Gitu, atau apapun itulah bahasanya. Yang penting di sini intinya memaafkan, mengikhlaskan sesuatu hal yang berkaitan dengan ketidakbaikan yang pernah kamu dapatkan gitu loh. Ya. Ada the death. Nah, the death ini kuat sekali ya, energi di mana kamu harus melahirkan sesuatu hal yang baru dalam hidupnya kamu, atau kamu harus melangkah sesuatu hal yang baru dalam hidupmu. Ya, dan kamu juga harus mematenkan sesuatu hal yang memang itu terbaik untuk kamu gitu loh. The death ini energi dari Scorpio. Ya, ketika di sini ada seseorang yang benar-benar pernah menipu, memanipulasi, berlaku jahat, atau ada seseorang yang pernah melibatkan kamu dalam situasi yang sangat buruk ya, maka di sini kamu harus patenkan itu untuk stop gitu loh. Dan kamu harus patenkan energi kamu juga untuk benar-benar memulai sesuatu hal yang baru gitu loh di sini. Ya. Ada Ten of Cups, kebahagiaan menanti. Ya, kebahagiaan bukan hanya tentang hati saja. Keluarga, kestabilitasan hidup, kasih sayang, ya. Dan kamu bisa menebarkan positive energy kepada sesama. Ten of Cups di sini. The Sun dan Ten of Cups. Ini butuh dari energi kamu sendiri. Ya, kemerdekaan, kebahagiaan ini akan menyatu gitu loh. Ya. Nah, ketika ini menyatu berarti tandanya energi kamu secara pribadi ini sudah tidak tekanan batin, tetapi kebahagiaan batinnya kamu. Nah, ketika kamu menginginkan sebuah kebahagiaan batinnya kamu, lagi-lagi saya tegaskan, minimalisirkanlah energi tekanan batin yang sekarang ini kamu rasakan. Kemudian maafkan semua hal yang pernah terjadi, bercerminlah terhadap dirimu sendiri, ya, bahwa dirimu sekarang ini butuh kebahagiaan. Jangan sakiti dirimu sendiri dan introspeksi diri sendiri. Kenapa kamu pernah atau kenapa kamu sampai dalam posisi tekanan batin? Kamu juga harus introspeksi, mengevaluasi dan memperbaiki. Gitu. Ya. Ada Ace of Cups yang reverse. Jangan kamu tunda-tunda kebahagiaan kamu. Nine of Swords yang reverse. Dengan cara apa di sini? Dengan cara stuck. Dengan cara melihat kebahagiaan orang lain, dengan cara melihat situasi yang dimana di sini kamu hanya diam saja, itu akan membuat kamu overthinking. Ya. Knight of Wands yang reverse itu hanya akan memperlambat energi kamu. Ya. The Temperance, come on. Berlakulah adil terhadap dirimu, berlakulah adil terhadap apa yang memang seharusnya kamu lakukan. Seimbangkan, sederhanakan. Ya, ketika kamu bisa mensederhanakan sebuah masalah, mensederhanakan sebuah energi kesulitan hidup, maka kebahagiaan itu akan menanti. Dan di Queen of Swords yang reverse ya, kamu tidak akan dalam konteks penyesalan, kekecewaan, keputusasaan gitu loh. Ya, kamu akan dalam konteks yang kembali lagi menjadi seseorang yang tegar, tegas, dewasa, bijaksana. Ya. Dan di Eight of Swords yang reverse ya, tandanya kamu ketika dalam kondisi tegas, tegar dan bijaksana ya, kamu di sini akan terlepas dari kesulitan hidup. Seven of Swords, hidupnya kamu yang di sini pernah dalam konteks semrawut ya, ini akan bisa terarah lagi. The Tower moment, musnahkan energi terburuknya kamu di masa sekarang dalam konteks apa? Mungkin contohnya kemalasan, mungkin contohnya kemageran, mungkin contohnya keputusasaan, mungkin contohnya di sini pesimis. Musnahkan itu. The Tower moment, ini saatnya kamu untuk benar-benar kayak bisa memperbaharui hidupnya kamu. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, memang di sini yang harus kamu pahami adalah tekanan batin itu berasal dari dirimu sendiri. Dan ketika tekanan batin itu kamu kombinasikan dengan energi pikiran, wah nanti lama-lama kamu akan benar-benar sangat lunglai tak berdaya, dan kamu akan benar-benar kayak ibarat kata di sini
menjadi seseorang yang sangat terpuruk, ya, atau bahkan kamu akan sering nangis, atau bahkan kamu akan sering menyalahkan diri sendiri, atau bahkan kamu akan sering menyalahkan orang lain, ya. Jadi tolong di sini, ketika ini resonate untuk kamu, apapun yang telah terjadi pada kamu di masa sekarang, cobalah untuk bisa berdamai dengan semuanya, agar tekanan batin itu bisa menjadi kebahagiaan batin untuk hidupmu di masa sekarang dan masa depan. Begitu. Baik, itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.